Kalau kalian melihat ada 10 rumah tangga, berapa kira-kira yang ketika kita melihat tuh kita bisa bilang kayaknya aku pengen deh punya pernikahan seperti itu. Mungkin dari 10 itu tidak semuanya memperlihatkan contoh rumah tangga yang baik. Justru yang kita lihat adalah sebaliknya. Di ekonomi yang sulit sekarang ini, apalagi biaya hidup yang semakin meningkat, kasus perceraian semakin banyak, KDRT, perselingkuhan, dan saat banyak pernikahan yang berakhir secara menyakitkan. Apakah itu suatu dosa? Apakah itu juga menolak dari sunnah Nabi Muhammad? Atau justru perasaan yang seperti ini adalah wajar kita rasakan? Nah, untuk tahu lebih jelasnya, kita akan rinci pembahasan di malam hari ini. Pertama, saya tidak akan menyalahkan bagi orang-orang yang saat ini berpikiran kayaknya lebih baik nggak menikah deh. Dan kita juga tidak bisa mengatakan kepada orang-orang yang berpikiran demikian, mereka memiliki iman yang lemah. Bahkan, jangan juga kita katakan mereka termasuk menolak dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena luka yang mereka lihat adalah luka yang nyata. Dan pengalaman-pengalaman yang mereka dengar, yang mereka lihat adalah pengalaman yang nyata. Mungkin mereka juga ada dari temannya yang mengalami kasus yang serupa. Bahkan mungkin dari keluarganya sendiri. Bahkan mungkin dirinya sendiri pernah berada di posisi yang seperti itu. Dan ditambah lagi, di media sosial, semua mempertontonkan hal-hal yang demikian. Jadi, kalau ada orang yang takut menikah, itu wajar saja. Karena tiap hari, selalu yang diperlihatkan adalah hal-hal yang seperti itu. Tapi teman-teman harus ingat nih, jangan sampai kita menghukum sebuah pernikahan hanya karena orang-orang yang melakukannya dengan tidak benar. Kalau kita analogikan seperti ini, ketika kita tiap hari jalan menggunakan kendaraan, lalu saat kita menggunakan kendaraan, kita banyak melihat contoh orang-orang yang menggunakan kendaraan kecelakaan. Apakah lantas setelah kita melihat yang demikian, dan begitu seringnya kita melihat yang demikian, kita langsung memutuskan, oh kayaknya lebih baik saya jalan kaki aja deh. Nah mungkin tidak seperti itu kan, atau mungkin analoginya seperti ini. Jika kita berobat ke sebuah rumah sakit, lalu kita menemui dokter yang salah, apakah kita langsung menghukumi semua dokter itu pasti salah, atau setiap rumah sakit itu pasti jelek? Ya mungkin tidak seperti itu juga. Kalau kita perhatikan di ayat ini, Allah itu menjadikan sebuah pernikahan adalah salah satu tanda-tanda dari kekuasaannya, dari kebesarannya. Bahkan tujuan dari penciptaannya Hawa, dari tulang rusuknya Nabi Adam adalah supaya membuat Nabi Adam itu tenang. Kalau kita melihat dari dalil ini, Allah itu bertujuan menciptakan pernikahan tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah untuk agar kita merasa tenang, lalu tumbuh di dalamnya itu rasa cinta dan kasih sayang. Ya, dari tujuan pernikahan ini nih, ya secara utuh, bukannya untuk memenjarakan, bukannya untuk bikin takut, dan bukannya untuk menimbulkan banyaknya penderitaan. Nah lalu pertanyaannya, boleh nggak sih kalau kita berpikir kayaknya di ekonomi yang sekarang nih, gue nggak mau nikah deh. Ya jadi para ulama itu menghukumi pernikahan itu tidak semua orang dihukumi wajib. Ya ada yang dia itu wajib menikah, ada yang dia itu sunnah menikah baginya, ada yang dia itu mubah. Artinya mubah tuh dia boleh menikah atau boleh juga tidak. Artinya bukan tidak ya, menunda. Ya boleh juga dia menunda pernikahan itu atau dia boleh menikah. Ini mubah. Lalu ada juga hukum pernikahan itu makruh. Yang ketika dia maksa untuk menikah, yang ketika dia lakukan menikah ya, maka hukumnya menjadi makruh. Lalu ada juga dengan pertimbangan berbagai banyak hal, pernikahan ini haram ketika dilakukan. Nah, jadi ada 5 dari hukum pernikahan itu sendiri. Maka jika ada seorang muslim ya yang memutuskan untuk belum atau menunda pernikahan, ya tidak otomatis dia berdosa. Namun saya khawatir nih. Jadi banyak orang yang berpikiran untuk tidak menikah nih, dia ini bukan karena tidak ingin menikah,
tapi karena ketakutan yang berlebihan. Dan ketakutan yang terus dipelihara, ini akan tumbuh menjadi prasangka. Seperti berprasangka semua laki-laki itu sama saja. Semua pernikahan itu pasti berujung menyakitkan, pasti berujung perceraian. Saya ingin mengajak berpikir ya teman-teman semua. Mungkin selama ini di media sosial, di berita-berita, yang diberitakan itu adalah kasus-kasus yang menyakitkan. Tapi jarang yang diberitakan kasus-kasus yang menyenangkan. Karena kisah-kisah tersebut tidak laku untuk dijual. Yang laku apa? Yang laku adalah tragedi. Yang laku adalah masalah. Karena itu algoritma sosial di sekarang ini. Nah, di sini kita perlu lagi meluruskan pandangan kita. Jangan sampai pandangan kita ini sama dengan pandangan algoritma media sosial. Kalau kita mungkin jarang melihat kasus-kasus yang bahagia misalnya, atau contoh-contoh yang baik dalam pernikahan itu sendiri, maka di sini perlunya kita menggali, belajar, mencari sejarah atau orang-orang yang pernikahannya itu berhasil, yang pernikahannya itu penuh dengan kebahagiaan. Oke, katakanlah menikah itu memang tidak selamanya bahagia. Ada ujiannya, ada sakitnya, ada kerikilnya, ada jatuh dan bangunnya. Nah, kita harus belajar di sini bagaimana mereka semua yang berhasil menjalani dan melewati ujian-ujian tersebut. Bagaimana mereka bisa berhasil melewati kerikil-kerikil itu dan jatuhnya itu dengan cara yang bijaksana sehingga membawa pernikahannya itu kepada pernikahan yang berhasil. Lalu bagaimana dengan ekonomi? Bukankah biaya hidup sekarang ini semakin naik, semakin meningkat? Bukankah banyak kasus perceraian itu karena uang atau karena ekonomi? Benar banget. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, ekonomi dijadikan sebagai ujian yang nyata. Tetapi Allah mengingatkan kita, memberikan kabar gembira kepada kita di dalam surat An-Nur. Nih, di sini. Nah, di ayat ini nih, Allah itu mengabarkan bahwa nikahkanlah ya bagi orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Lalu ada janji Allah di kalimat lanjutannya, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan. Ya, harus digarisbawahi. Di sini tuh bukan berarti menikah, dengan menikah lantas dia langsung menjadi kaya. Enggak. Jadi perlunya juga kita menjemput dan berikhtiar untuk menjemput kemampuan itu. Bukan serta-merta dengan menikah, ijab kabul, selesai langsung setelah itu menjadi kaya. Tapi ya, dengan janji Allah ini, dengan menjemput kemampuan yang telah Allah janjikan, suami dan istri ini tentunya harus memiliki rencana, harus memiliki step, langkah-langkah agar dia menuju kepada kemampuan yang telah Allah janjikan. Ibaratnya gini, Allah tuh mengajak kita supaya nggak takut. Kenapa? Karena ketakutan ini hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya kita hanya layak takut kepada Allah. Lalu ya boleh nggak kita takut atau jadi khawatir gitu? Khawatir itu boleh, tapi dengan catatan tidak berlebihan. Kenapa? Karena kita harus mengingat motivasi dari Allah tadi. Kita harus menjemputnya dengan ikhtiar. Ikhtiar harus dengan apa? Harus dengan sabar dan ilmu. Nah, teman-teman juga harus ingat nih, melajang juga jangan dipikir tidak memiliki ujian. Jadi gini, kita memilih untuk menikah itu juga ada ujian tersendiri. Kita memilih melajang juga ada ujian tersendiri. Jadi dua pilihan ini nih, dua-duanya itu memiliki ujiannya masing-masing. Yang mungkin di antara ujian-ujian itu ada ujian kesepian. Yang mungkin nggak semua orang merasakan kesepian. Ada yang dia itu bukan diuji dengan kesepiannya, tapi umumnya mungkin ada orang yang mengalaminya. Seperti dia misalnya pulang kerja atau lagi sakit, ya dia mungkin ingin mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya atau dari orang terdekatnya. Ya mungkin ada orang kasusnya seperti ini. Karena apa? Karena manusia ini diciptakan membutuhkan teman. Lalu yang kedua, ujiannya itu bisa berupa mungkin nafsu.
Karena nafsu ini fitrah bagi setiap muslim atau muslimah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, ini digarisbawahi lagi, mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, orang yang memilih untuk belum mau menikah dan hidup melajang dulu, maka dia harus juga memikirkan bahwa dia juga harus sekuat tenaga menghindari maksiat, menghindari zina, menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluannya. Dan ujian yang ketiga, mungkin ada orang yang merasakan hal ini, yaitu membutuhkan dukungan. Tidak selamanya orang tua itu hidup. Pasti kita akan menemui di suatu titik, orang tua kita akan meninggalkan kita. Saudara-saudara kita juga punya kesibukannya masing-masing. Teman-teman kita akan sibuk dengan keluarganya masing-masing. Nah, mungkin di sini orang itu akan merasakan bahwa betapa berharganya memiliki pasangan hidup yang bisa saling menguatkan. Lalu mungkin yang keempat akan merasakan mungkin di sebagian orang menyesal karena menunda terlalu lama untuk menikah. Tidak selamanya kita berhenti di masa ini, tapi umur kita ini terus berjalan, kehidupan terus berjalan. Mungkin ada kalanya di suatu saat kita akan menyesal bahwa kita memutuskan untuk menunda pernikahan terlalu lama. Ya, ada kalanya ketakutan yang kita pelihara akan berubah menjadi penyesalan di kemudian hari. Jadi, untuk orang-orang yang berpikiran untuk menunda pernikahan terlebih dahulu, maka tidak ada dosa baginya. Karena pernikahan itu sendiri adalah ibadah yang butuh perencanaan dan ilmu. Jadi, setiap ibadah yang Allah tetapkan untuk kita, itu tidak serta-merta kita tahu dalilnya, kita lantas langsung melaksanakannya begitu saja. Tidak. Untuk pernikahan ini, pernikahan itu harus dijalani dengan perencanaan. Harus dengan langkah-langkah. Harus dengan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu fikihnya, belum lagi ilmu komunikasinya, belum lagi ilmu mengendalikan diri, ilmu memimpin bagi laki-laki. Jadi, orang yang akan ingin menikah, maka laki-laki maupun wanita harus belajar. Yang laki-laki juga harus belajar bahwa setelah dia menjadi suami, dia harus menjadi suami yang seperti apa. Dan yang perempuan juga harus belajar menuntut ilmu dan membuat sebuah perencanaan. Dia akan menjadi wanita atau istri yang seperti apa. Dan keduanya juga harus merencanakan ingin mendapatkan pasangan yang seperti apa. Dan tujuan pernikahan itu harus juga dibuat, visi misinya. Insya Allah pernikahannya akan terhindar dari banyak konflik yang menyakitkan. Maka teman-teman semua, menikah ini memiliki resiko. Melajang juga memiliki resiko. Keduanya ada ujiannya masing-masing. Karena di dunia ini tidak ada pilihan yang bebas dari ujian. Yang ada apa? Yang ada adalah kita sebagai manusia itu memilih jalan mana yang kemungkinan kita lebih bisa melaluinya. Kita lebih mampu menghadapinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya juga bukan pada mana yang lebih tidak menyakitkan atau mana yang lebih tidak beresiko. Pilihan mana yang dapat membantuku untuk lebih dekat kepada Allah, dan pilihan mana yang dapat menjaga agamaku. Karena pada akhirnya gini, tujuan hidup itu bukan sekedar menikah atau nggak menikah. Bukan sekedar menikah atau menunda pernikahan. Tetapi tujuan hidup itu adalah bagaimana dia sampai kepada Allah dalam keadaan terbaiknya. Dan saya simpulkan dulu nih, ya jangan sampai ada orang yang salah paham. Menunda pernikahan itu boleh dilakukan. Memilih tidak menikah, ya hal ini perlu dirinci. Jangan sampai dia tidak menikah hanya karena takut dan memilih tidak menikah sampai dia mensiarkan kepada orang lain, menakuti orang lain untuk tidak menikah. Karena memilih untuk tidak menikah haram dilakukan.
Karena Nabi Muhammad pernah bilang dalam sebuah hadisnya, menikah adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau kita menolak untuk menikah, maka kita jatuh kepada hal yang diharamkan. Tapi kalau kita menunda pernikahan, karena kita masih mempersiapkan, karena kita masih meyakinkan diri kita, karena kita masih membangun keberanian untuk menikah, karena kita juga masih mengumpulkan ilmu untuk pernikahan itu sendiri, maka hal ini boleh dilakukan. Ya, jangan sampai kita jatuh kepada hal yang diharamkan, lalu kita malah mensyiarkan orang lain untuk menjalani hal-hal yang diharamkan itu sendiri. Jadi untuk teman-teman semua, ya luruskan niat, luruskan pemahaman kita, jangan sampai kita terombang-ambing dengan algoritma media sosial, dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dengan pemikiran-pemikiran yang juga menjerumuskan kita kepada kehancuran. Maka hidup harus dengan penuh kehati-hatian dan cara yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW melalui para ulama dan guru-guru kita. Itu saja pembahasan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dari kesakitan, dari kehancuran dalam pernikahan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman di sini dan kita semua yang sudah menikah dicurahkan sakinah, mawadah, warahmah, sehingga pernikahan kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh kasih sayang dan cinta, dan menjalaninya dengan sikap bijaksana sehingga tidak ada yang tersakiti di antara pasangan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.